Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Khalifah dengan NIM 240170057. Kali ini saya akan mempresentasikan video berjudul proses enkripsi dan deskripsi Hilchipper dengan matriks 2x2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu Hilchipper. Hilchipper itu sendiri adalah salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan aljabar untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada pesan. Hilchipper ini juga ditemukan oleh Little S. Hill pada tahun 1929 dan merupakan salah satu bentuk chipper yang pertama dan bekerja dengan matriks. Hilchipper yang akan kita gunakan adalah Hilchipper modulus 128, yaitu adalah metode kriptografi yang menggunakan operasi matematika matriks untuk menyajikan pesan. Berbeda dengan Hilchipper yang biasa yang hanya bekerja pada huruf A sampai Z, dengan modulus 26, versi modulus 128 dapat mengenkripsikan seluruh karakter ASCII termasuk huruf, angka, spasi, dan simbol. Dalam prosesnya, setiap karakter yang diubah menjadi kode ASCII akan dikelompokkan menjadi blok, lalu dikalikan dengan matriks kunci menggunakan operasi modulus 128 hingga menghasilkan ciphertext. Lalu pada deskripsi dilakukan dengan menggunakan inverse matrix sehingga pesan asli dapat dikembalikan menjadi semula. Baik, kita lanjut ke bagian contoh soal enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, soalnya ada kata input yang dimana INPUTT dengan menggunakan order matrix 2x2 dengan modulus 128. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan satu persatu huruf dari soal ini, seperti I dengan modulus 128-nya adalah 73 dan N modulus 128 adalah 78. P modulus di sini adalah P kecil yang kita gunakan, berarti P modulus 128-nya adalah 112. Lalu U ada 85, di sini kita memakai U besar, dan T kecil modulusnya 116. Lalu kita masuk ke bagian enkripsi, di mana di sini kita menggunakan matriks 2x2 dengan rumus ADCB yaitu 2134 dengan perumusannya seperti ini. 2134 dikali huruf yang kita pakai. Lalu kita masuk bagian enkripsi yang dimana kita masuk ke rumus 2134 dikali dengan dua huruf pertama yaitu I dengan N, lalu dijadikan modulus 128 dimasukkan, berarti 2134 dikali angka modulusnya adalah I73 dan N adalah 78, lalu dikalikan menjadi 2 dikali 73 ditambah 1 dikali 78, lalu 3 dikali 73 ditambah dengan 4 dikali 78. Hasilnya dari bagian baris pertama adalah 224 dan baris yang di bawah adalah 531. Hasil dari 224 dan 531 kita jadikan modulus 128 dengan hasil 224. Hasilnya adalah 96. 531 dibonuluskan 128 menjadi 19. Simbol dari hasil yang kita sebutkan tadi 96 dan 19 adalah 96 adalah tanda petik dan 19 adalah DC3, yang dimana DC3 ini gak ada tampilan atau tidak bisa kita dicetak. Jadi jika kita konversikan ke dalam teks biasanya kosong dan menimbulkan simbol yang aneh. Karena karakter ini tidak ada kontrol, jadi bukan huruf atau simbol yang biasa digunakan. Jika ingin tahu bagaimana mendapat hasil dari 224 dengan modulus 108 hasilnya ada 96, yaitu dengan cara 224 kita bagikan dengan modulus 128, yaitu hasilnya adalah 96. Sama seperti 531 juga kita bagikan dengan 128, hasilnya adalah 19. Lalu kita lanjut ke bagian dua kata setelahnya adalah P dengan U. Kita masukkan rumus yang sama yaitu 2134 dikali dengan P dan U besar
Di sini kita P-nya adalah P kecil yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu kita moduluskan dengan 128 menjadi 2134 dikali 112 dan 85. Hasilnya adalah 2 dikali 112 ditambah 1 dikali 85. Lalu di baris ke bawahnya ada 3 dikali 112 ditambah 4 kali 85. Hasilnya adalah pada bagian baris pertama, hasilnya 224 ditambah 85 dan baris ke bawah adalah 336 ditambah 340. Hasil akhirnya adalah 309 dan 676. Modulus, cara mengubah menjadi modulus 108 gimana? Seperti yang sebelumnya juga kita masukkan 3 angka ya, 309 dan 676 menjadi modulus 128 adalah 309 masuk ke modulus 108 menjadi 53 dan 676 diubah modulus 108 menjadi 36. Simbolnya gimana? Simbolnya angka 53 simbolnya adalah 5 dan angka 36 simbolnya adalah lambang dolar. Lalu di bagian gambar selanjutnya kita di sini juga dijelaskan cara mencari mod yang cepat seperti dijelaskan sebelumnya. Yang sebelumnya dijelaskannya itu dibagi dengan modulus 128. Di sini kita bisa mencarinya lebih cepat, yaitu 309 dikali modulus 128 sama dengan berapa? Yaitu kita ulang. 309 mod 128 dikali berapa? Hasilnya menjadi 309. Nah, di sini angka yang mendekati adalah dikali dengan 2. Berarti 2 dikali 128 ditambah X sama dengan 309. Hasilnya 2 dikali 128 adalah 256 ditambah X sama dengan 309. Lalu X sama dengan 309 dikurang, kita turunkan 256-nya jadi 309 dikurang 256, hasilnya adalah 53. Sama seperti angka selanjutnya juga 676 dengan mod 128, yaitu 128 dikali berapa? Mendapat 676. Yang mendekatinya adalah angka 5, berarti 5 dikali 128 ditambah X sama dengan 676. Jadi 5 dikali 128 ada hasilnya adalah 640 ditambah X sama dengan 676. Berarti X sama dengan 676, kita turunkan angka 640 menjadi 676 dikurang 640, hasilnya adalah 36. Lalu selanjutnya kita ke bagian kata selanjutnya ada T kecil dan T kecil, yang dimana kita masukkan rumus selanjutnya. Rumus yang sama seperti sebelumnya adalah 2134 dikali TT, lalu kita moduluskan 128 menjadi 2134. Huruf T tadi kita ubah menjadi modulus 128, yaitu 116 dan juga 116 karena T-nya sama. Hasilnya adalah 2 dikali 116 ditambah 1 kali 116, lalu di baris bawahnya ada 3 dikali 116 ditambah 4 kali 116. Hasilnya dari baris atas ada 232 ditambah 116, hasilnya 348, dan baris di bawahnya 348 ditambah 464, hasilnya 812. Dari hasil yang sudah kita dapatkan, kita moduluskan menjadi 128 agar kita mengetahui simbol yang sudah kita dapatkan. Jadi 348 dan 812 kita moduluskan menjadi 128, yaitu hasilnya ada 92 dan 44. Hasilnya gimana? Seperti kita jelaskan sebelumnya, yaitu kita jadikan dikalikan berapa menjadi hasil angka yang kita sebutkan. Misalnya 348. Kita jadikan modulus 128 ya. Berarti 128 dikali berapa agar mendapat 348, yaitu hasilnya adalah 92.
Dan juga sama seperti angka 812, yaitu 128 dikali berapa hasilnya akan mendapat 812, yaitu hasilnya adalah 44. Nah, 92 simbolnya apa? Simbolnya itu garis miring, dan juga 44 hasil simbolnya adalah tanda petik bawah. Lalu, jadi hasil akhir dari kata input INPUTT adalah I yaitu 96, N yaitu 19, P yaitu 53, U 36, T kecil 92, dan T kecil lagi juga 44. Lalu akan diubah menjadi karakter ASCII yang sudah kita cari sebelumnya, dengan hasilnya adalah tanda koma, DC3, 5, simbol dolar, garis petik, dan tanda koma bawah. Ini adalah hasil enkripsi yang sudah kita selesaikan. Dengan kata kuncinya adalah dengan K, juga bisa kita sebut, yaitu 2134. Dan chippernya juga sudah kita sebutkan sebelumnya, itu 96, 19, 53, 36, 92, dan 44. Dengan menggunakan modulus 128. Selanjutnya kita lanjut ke bagian deskripsi, yang dimana deskripsi ini adalah kita carikan hasil chipper tadi 96, 19, 53, 36, 92, dan 44 yang dibagi menjadi per blok 2 kali 1. Berarti untuk chipper pertama ada 96 dan 19, chipper 2 ada 53, 36, chipper 3 ada 92 dan 44. Rumusnya gimana? Rumusnya ada A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD kurang BC, yang dimana dimatriskan menjadi 2 kurang 2 min B dan min C dan A. Yang kita menggunakan K atau kunci 2134 yang kita adjoinkan dengan rumus yang di atas, yaitu 4 min 1 min 3 dan 2. Karena kita menggunakan matris, kita akan determininkan menjadi K 2134 ya, menjadi 4 min 1 min 3 2. Determinannya adalah A dikali D dikurang B kali C. Dengan hasilnya adalah 2 dikali 4. Kita silangkan seperti yang kita sebutkan adalah determinan, yaitu adalah silang. 2 dikali 4 dikurang 1 kali 3. 2 kali 4 hasilnya 8, dan 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi 8 dikali 3 hasil akhirnya adalah 5. Karena hasil akhirnya 5 dan bukan 0, maka matris K bisa kita balikan. Atau kita deskripsikan, maka bisa kita lanjut ke bagian inverse. Lalu kita akan lanjut ke bagian inverse determinan, yang dimana 5 kali X sama dengan 1 dari hasil modulus 128, yang dimana kita akan cari inverse dari 5 dalam modulus 128. Intinya gimana? Intinya itu adalah 5 dikali X ini sisanya akan kita bagi 128, hasilnya harus 1. Hasilnya itu harus 1. Kenapa harus? Karena hasilnya harus 1 biar selesai. Bisa kita cari secara manual, di mana X misalnya X pertama kita cari 1 dikali 5 kali X adalah hasilnya dari 5, sampai kita cari ke bagian selanjutnya sampai ke bawah, dan kita menemukan di bagian angka X nya adalah 77 dengan hasil modulus 128 nya adalah 1, yang dimana 5X nya adalah 385 dengan modulus 128 sama dengan 1, yaitu kita carikan 128 dikali berapa mendapat 385 adalah 3, lalu dikali 128 ditambah X sama dengan 385, hasil dari 3 dikali 118 adalah 384 ditambah X sama dengan 385, lalu X sama dengan 385 dikurang 384, hasilnya adalah 1, dan itu adalah hasil dari inverse determinan kita. Dan 77 ini juga adalah kebalikan atau inverse dari 5 di mod 118. 5 pangkat min 1 sama dengan 77 ya di dalam mod 118, yang dimana K-nya min 1 sama dengan 5 pangkat min 1, kita kalikan dengan adjoin K, yaitu
K pangkat min 1 sama dengan 77 dikali adjoinnya adalah 4, min 1, min 3, dan 2. Lalu kita moduluskan 128 menjadi 308, min 77, min 231, dan 154. Hasilnya adalah 55, 51, 25, dan 26. Hasil dari ini kita akan menjadikan hasil dari deskripsinya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian deskripsi, yang dimana seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dengan menggunakan rumus matriks 2 kali 2, yaitu 52, 51, 25, dan 26. Dikalikan dengan ciper pertama, yaitu 96 dan 19. Hasilnya adalah 52 dikali 96 ditambah 51 dikali 19. Lalu di baris di bawahnya ada 25 dikali 96 ditambah 26 dikali 19. Hasilnya adalah di baris pertama ada 4992 ditambah 969 dan 2400 ditambah 494 bagian baris bawahnya. Hasil akhirnya ada bagian baris pertama, yaitu 4992 ditambah 969, hasilnya adalah 5961, dan 2400 ditambah 494, hasilnya ada 2894. Kita moduluskan menjadi modus 128, yaitu hasilnya 5961 dimoduluskan menjadi 128 adalah 73, dan 2894 kita modus 128 menjadi hasil 78. Dan 73 ini kita ASCI-kan menjadi I, dan 78 kita ASCI-kan menjadi N. Sesuai dengan soal yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu soalnya adalah input. Jadi sini ada I dengan N. Lalu di ciper kedua kita lanjut ke ciper kedua kita ada 53 dan 36. Yang dimana penyelesaiannya juga sama seperti sebelumnya. Kita bisa masukkan dengan rumus 52, 51, 25, 26 dikali dengan 53 dan 36 ini adalah hasil dari ciper 2. Hasilnya gimana? Yaitu 62 dikali 53 ditambah 51 dikali 36, dan di baris ke bawahnya ada 25 dikali 53 ditambah 26 dikali 36. Hasilnya ada 2756 ditambah 1836. Dan baris ke bawahnya ada 1325 ditambah 936. Hasil akhirnya adalah 4592 untuk baris ke atas dan 2261 untuk baris bawah. Kita modus 128 lagi. Hasilnya adalah pada baris pertama yaitu 112 dan baris ke bawahnya ada 85. Kita ASCI-kan lagi. Berarti 112 ini kita ASCI-kan menjadi hasilnya adalah P kecil, dan 85 pas kita ASCI-kan menjadi U besar. Jadi kita sudah menambahkan INPU. Dan kita akan lanjut mencari deskripsi dengan hasilnya adalah T dengan T. Yaitu kita menggunakan ciper yang ketiga adalah 92 dan 44. Dengan rumus yang sama, kata penyelesaian yang sama juga, dengan hasilnya adalah 7028 dan 3444. Kita modulus 128 menjadi yaitu 116 dan juga 116. Nah, di sini terlihat bahwa jika kita ASCI-kan 116 ini sama-sama kita ASCI-kan, hasilnya adalah 116 ini sama-sama hasilnya adalah T kecil. Berarti ketika kita gabungkan semua blok ciper yang sudah kita selesaikan menjadi kata INPUTT. Selanjutnya kita lanjut ke bagian soal nomor 2, yaitu teknik informatika, yang dimana di teknik informatika ini kita menggunakan ordo yang sama, yaitu ordo matriks 2 kali 2. Di sini ada TE, KN, IK, spasi I, spasi dan I, NV, OR, MA, TI, KA, dan ada titik juga. Lalu karena di sini hasilnya adalah ganjil, setelah sampai di titik, jadi kita harus menambahkan karakter baru, yaitu kita bisa masukkan padding, yang dimana padding ini adalah
tambahan karakter agar karakter yang kita hasilkan ini menjadi lengkap dan bisa kita selesaikan. Di sini paddingnya adalah X gitu kan. Nah, setelah kita sudah mengurutkannya, kita akan mengurutkan sesuai modulus 128. Di sini bisa kita lihat ada T dengan modulusnya 184 hingga bagian padding dengan modulus 128 adalah 88. Lalu kita akan lanjut ke bagian enkripsi. Bagian enkripsinya kita menggunakan rumus yang sama, yaitu matriks 2x2 yaitu 2, 1, 3, 4 dengan dua huruf pertama yaitu T dan E kecil. Berarti kita moduluskan menjadi 128, hasilnya adalah 2134. T-nya adalah 84 dan E kecilnya adalah 101. Lalu kita kalikan 2 dikali 84 ditambah 1 dikali 101 dan 3 dikali 84 ditambah 4 kali 101. Hasilnya adalah untuk baris pertama ada 168 ditambah 101 dan 252 ditambah 404. Hasil akhirnya adalah 269 dan 656. Hasil dari 269 dan 656 ini kita moduluskan 128 menjadi hasil akhirnya adalah 13 dan 16. Nah, 13 dan 16 ini kita ASCII-kan agar kita mengetahui enkripsinya itu apa. Enkripsinya untuk 13 ada CR dan 16 ada DLI. Lalu untuk dua huruf selanjutnya adalah K dengan N. Kita masukkan rumus yang sama, penyelesaiannya juga yang sama, dengan hasil akhirnya adalah 292 dan 633. Kita modulus 128 menjadi 36 dengan ASCII-nya adalah dolar, simbol dolar, dan 121 ketika kita ASCII-kan menjadi huruf Y. Lalu untuk kata selanjutnya adalah I dengan K. Kita masukkan juga yang sama, rumus yang sama dan penyelesaian yang sama. Dengan hasil ASCII-nya ada 61 yaitu adalah sama dengan, dan 103 adalah 9. Lalu untuk teks selanjutnya untuk kata selanjutnya ada spasi dengan I dengan cara yang sama juga seperti kita sebutkan belum, seperti yang kita sebutkan juga. Dengan hasil akhir ASCII-nya ada 9 ASCII-nya adalah H, lalu 4 adalah EOT. Sama juga selanjutnya juga ada N dengan F, O dengan R, N dengan A, T dengan I, K dengan A, dan terakhir ada titik dan padding atau bisa kita sebut dengan X. Nah, hasil akhirnya gimana? Hasil akhir dari kata yang sudah kita sebutkan tadi, jika kita moduluskan menjadi 128 adalah 13, 16, 36, 121 hingga selanjutnya dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan hasil dari enkripsi yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu pertama kita seperti sebelumnya kita blok menjadi 2x1, yaitu kita pasangkan adalah 13, 16, 36, 121, 61, 103 dan sebagainya. Nah, untuk ciper pertama hasil akhirnya adalah 8 dan 10, dan 8 ini kita menuliskan yaitu adalah T dengan E, dan juga untuk ciper kedua ada K dengan N, ciper ketiga ada I dengan K, dan ciper keempat ada spasi dan I, ciper kelima ada N dengan F hasil akhirnya, ciper keenam ada O dengan R, dan ciper ketujuh ada N dengan A, ciper kedelapan ada T dengan I, dan ciper kesembilan ada K dengan A, dan ciper terakhir titik dan padding. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga, di mana kata yang digunakan adalah Hilciper, yaitu HILL spasi CHIPER menjadi untuk order matriks 2x2 yaitu
H-nya modulus 128 ada 72, I-nya 73, L-nya 76 hingga sebagainya. Enkripsinya juga kita samakan. Enkripsinya untuk kata pertama yaitu HI kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya sudah kita lakukan, yaitu hasilnya ada 217 dan 508. Lalu setelah kita dapat hasilnya, kita carikan modnya dengan hasilnya adalah 89 dan 124. Setelah itu kita carikan simbolnya, yaitu 89 adalah Y, 124 adalah garis lurus. Lalu untuk dua kata selanjutnya ada LL dengan simbol akhirnya adalah D dan DC4, dan untuk dua kata selanjutnya ada spasi dengan C dengan simbol terakhirnya adalah ETX dan L kecil. Lalu untuk dua kata selanjutnya ada HI, simbolnya adalah 9 dan garis miring. Lalu pada kata selanjutnya juga ada P dan E dengan simbol akhirnya adalah persen dan D. Untuk kata terakhir yaitu RR dengan simbol adalah V kecil dan garis ke samping. Setelah kita mencari enkripsi dari Hilchipper, lalu kita akan mencari deskripsinya juga dengan rumus yang sebelumnya kita jelaskan, dimana kita pertama seperti sebelumnya kita blok 2x1, dan juga kita menggunakan K2134, kita adjoinkan menjadi 4 min 1 min 3 2, lalu kita determinankan atau kita silang, dan kita inverse determinan seperti sebelumnya dengan hasilnya adalah 77. Lalu kita deskripsikan menjadi chipper pertama, chipper kedua, chipper ketiga, dan chipper keempat hingga chipper keenam. Dan hasil akhirnya pada setiap bloknya adalah, untuk chipper pertama ada pada jawaban terakhirnya ada H dengan I, chipper kedua ASCI adalah L dengan L, chipper ketiga adalah spasi dan C, chipper keempat adalah H kecil dan I kecil, chipper kelima ada P kecil dan E besar, dan chipper terakhir yaitu double R besar dan E besar. Berarti sesuai dengan enkripsi yang kita sudah selesaikan sebelumnya, hasil akhir dari deskripsinya adalah HILL CHIPERR. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada yang membingungkan atau pengucapan saya yang salah. Dan sebelumnya juga sebenarnya ada satu soal lagi, tapi karena penyelesaian juga sama dan cara hasil akhirnya juga mirip-mirip dengan penjelasan yang kita sudah jelaskan sebelumnya, jadi kita lanjutkan lagi. Dan mohon maaf ada yang salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.